warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Stiani dari SD Negeri Candibubur, Kabupaten Batang, calon guru penggerak angkatan 9. Modul 1.4 tentang budaya positif. Tindakan aksi nyata yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan guru dan rekan murid. Di sini ada pembimbing saya, yaitu Bapak Budi Haryanto sebagai fasilitator, Ibu Eli Risnawati sebagai pengajar praktik, dan saya Novita Stiani, calon guru penggerak angkatan 9. Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, ada peran guru yang merupakan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah memegang peranan penting. Strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah yaitu ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Disiplin positif. Disiplin positif di sini pendekatan untuk menuntun cedera anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan, guru maupun murid, adalah usaha terbaik untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Segitiga restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni melakukan tindakan yang salah
nilai-nilai kebijakan aksi nyata yang saya buat. Yang pertama, menjadikan pengalaman baru bagi anak dalam menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Terbentuknya karakter yang merupakan cermin wajah. Yang kedua, menciptakan dan menumbuhkan budaya positif dalam kelas, sehingga terbentuk karakter positif pada diri siswa. Ketiga, dalam kegiatan peminasan pada rekan sejawat, konsep paradigma tentang budaya positif dan perbedaan dan sosialisasi budaya positif kepada pembelajaran untuk pembuat kesepakatan kelas, serta media dan sarana prasarana sekolah yang menunjang proses pelaksanaan kesepakatan kelas, serta orang tua murid yang melakukan budaya positif sebagai pembiasaan anak didik. Dokumentasi aksi. Semoga aksi nyata yang saya buat bisa bermanfaat. Yang pertama, aksi nyata bersama rekan guru atau teman sejawat. Yang kedua, dokumentasi aksi nyata bersama murid. Nah, ini adalah
Nah, saya juga menyampaikan tentang 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer, dan teman. Kemudian, saya juga mengajak rekan guru untuk keyakinan kelas itu dibuat berdasar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Nah, saya juga di sini mengajak rekan guru untuk membuat keyakinan kelas dan untuk membentuk keyakinan kelas. Saya juga menyampaikan kepada rekan bahwa lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan membuat narasi Nah, saya juga memberikan contoh lalu bersama anak-anak bagaimana biar anak itu tahu tentang membuat keyakinan kelas dan mereka juga teringat, oh ternyata ada disiplin. Karena kalau guru yang anak cuma dan menanyakan keyakinan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya di sini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Saya Novita
Kristiani dari SD Negeri Candi Gugur, calon guru angkatan 9 Kabupaten Batang. Konsep utama yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini paradigmanya pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman, maupun hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Cara menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya untuk merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal.
Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Penghargaannya tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yang sudah saya buat yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Perbedaan contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada hukuman, konstitusi, dan restitusi. Hukuman di sini, guru menghukum siswa tersebut hormat terhadap bendera selama 10 menit. Terus gurunya marah-marah dan murid pun menjadi takut. Konstitusinya, guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang terakhir, restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini kita membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima itu kesenangan. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, dan teman, pemantau, serta manajer. 5 posisi kontrol yaitu ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Terus di sini penghukumnya patuhi aturan sekolah,
lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Temannya, ayolah, kamu sudah tertib. Buat Pak Guru bangga kali ini. Tidak apa-apa, kamu salah. Pemantaunya, kamu melanggar peraturan dan ada konsekuensinya. Manajernya di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini sebaiknya kita sebagai guru itu untuk membuat keyakinan kelas. Kemarin di kelas 2 sudah membuat keyakinan kelas untuk tata tertib di kelas. Nah, keyakinan kelas di sini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu tidak terlalu banyak, berkisar itu antara 3 sampai 7 saja. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama lebih abstrak dari peraturan, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah, sesuai dengan kondisi kelas yang diingat, atau sekolah agar mudah diterapkan. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya. Ini kemarin anak sudah membuat keyakinan kelas. Nanti di sini siswa menuliskan dan siswa menempel hasil jawaban mereka untuk keyakinan kelasnya. Nah, di sini sudah dibuat 7 keyakinan kelas yang ada di kelas 2, yaitu disiplin, jujur, hadir tepat waktu, tidak boleh menyontek, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh makan di kelas, harus saling menyayangi teman. Ini adalah poin yang sudah kita sepakati bersama murid-murid kelas 2 dalam membentuk keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang kelima senantiasa membantu. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, ini adalah hasil diskusi kelas 2 tentang keyakinan kelas. Yang pertama jujur, yang pertama disiplin, yang kedua jujur, yang ketiga hadir tepat waktu, tidak boleh menyontek, menjaga kebersihan, tidak boleh makan di kelas, dan harus saling menyayangi teman. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu guru SD Negeri Candi Gugur untuk membuat keyakinan kelas diterapkan di kelas masing-masing, karena di sini saya
aksi nyata itu bukan untuk saya sendiri, tapi untuk orang lain, yaitu teman guru, terutama di sini supaya SD kita menjadi lebih maju, untuk membuat keyakinan kelas supaya Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya. Nah, ini foto bersama dengan anak-anak setelah membuat keyakinan kelas. Saya di sini akan melanjutkan, yaitu teori segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itu cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengajak rekan guru supaya kita membuat keyakinan kelas untuk diterapkan di kelas masing-masing, supaya ada peraturan dan anak bisa menjadi lebih baik dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta Pak Dias, coba Pak Dias maju untuk menyampaikan bagaimana sih hasil tentang keyakinan kelas saya. Kira-kira sudah baik atau tidak? Saya cukup minta pendapatnya saja. Monggo Pak. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, apa yang sudah disampaikan sama Bu Novi ini sungguh luar biasa sekali. Yang pertama yang bisa saya sampaikan Ibu, ini Bu Novi menginspirasi saya ya, juga insya Allah juga menginspirasi Bapak Ibu guru kelas lain sama guru agama juga ya. Nanti dalam pikiran saya tadi, wah ini bagus sekali ketika di kelas itu membuat sebuah keyakinan kelas ya. Kalau ini contoh dari keyakinan kelas 2, ada disiplin, ada jujur, hadir tepat waktu, dan seterusnya. Mungkin ya, nggak mungkin juga nih, tapi yakin insya Allah kan saya buat juga untuk di kelas 6 ya, inspirasi dari kelas 2 dari Ibu Novi ini untuk membuat keyakinan kelas supaya nantinya di kelas 6 juga mempunyai keyakinan. Dari keyakinan ini nantinya
nantinya akan menciptakan suara. Saya soroti ketika Bu Novi sudah mengikuti kegiatan guru penggerak, itu kelasnya jadi lebih bergerak, dalam artian kelasnya tidak bergerak gempa, tapi kelasnya ini bisa bergerak menjadi lebih baik lagi. Dalam artian ada kegiatan sebelum pembelajaran, ada keyakinan kelas, ada juga produktivitas untuk membuat keterampilan, ya. Jadi kelasnya itu semakin hidup untuk pembelajaran, ya. Tidak hanya terpaku pada guru. Jadi gurunya aktif, siswanya lebih aktif lagi. Oke. Selanjutnya atas penyampaiannya kepada saya supaya saya bisa lebih baik lagi mengikuti program guru penggerak dan menerapkan di SD negeri kita tercinta. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan menemani saya. Tak tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini ada dokumentasi bersama guru. Setelah saya menyampaikan rekan-rekan guru pun akhirnya menyetujui dan kita bermusyawarah juga untuk membuat kesepakatan yang ada di situ. Ada foto ketika saya sudah melakukan presentasi dan ada foto juga diskusi dengan rekan-rekan guru supaya kita bisa membuat kesepakatan kelas Nah, kesepakatan
kesepakatan apa ya? Apa? Kesepakatannya apa? Harus apa Mbak Kesya? Jujur. Nah, nanti disimpan dulu jawabannya. Disimpan dulu. Bu Guru kasih kertas, nanti kamu isi. Kira-kira kesepakatan kelas itu yang seperti apa ya? Kata Mbak Kesya jujur. Kira-kira apa lagi? Disiplin. Nah, berangkat sekolah tepat waktu. Berarti kamu sudah tahu ya. Nah, nanti untuk membuat keyakinan kelas, kita bermusyawarah dulu di kesepakatan kelas. Nah, tak bagi satu-satu, nanti diisi. Ya, kira-kira isinya apa ya? Apakah jujur? Apakah disiplin? Hadir tepat waktu? Tidak boleh makan di kelas. Kira-kira nanti yang paling banyak yang mana kita sepakati? Oke? Oke, ditulis. Yo, langsung ditulis. Coba. Langsung ditulis ya. Langsung ditulis. Langsung ditulis. Nanti kalau sudah ditulis, yang sudah selesai menulis, terus nanti ditempel. Ya, coba ditulis. Belum. Ayo, anak banyak sekali. Nah, kalau sudah
sekali. Jawabannya bagus, bagus. Nah, kamu sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kita mau membuat keyakinan kelasnya yang bagaimana? Ya, kira-kira yang pertama apa berarti? Keyakinan kelas. Yang pertama apa? Harus apa dulu? Yang paling banyak di sini disiplin. Berarti setuju tidak kalau di kelas ini harus disiplin? Berarti yang pertama di kelas 2 harus disiplin. Terus yang kedua, apa ini ya yang banyak ya? Oh, jujur. Kalau di kelas ini harus jujur bagaimana? Dua ada jujur. Nah, kira-kira kalau jujur di kelas 2 itu contohnya seperti apa ya? Tidak boleh membohongi guru. Jujur itu contohnya apa? Tidak boleh membohongi guru. Apalagi? Pensil. Kepada teman. Tidak boleh berbohong kepada teman. Nah, contohnya, ketika kamu meminjam pensil harus dikembalikan. Nah, sudah meminjam pensil, dihilangkan, tapi kamu tidak meminta maaf. Nah, kamu berarti tidak jujur. Berarti itu dapat konsekuensinya, ya. Yang tidak jujur nanti dapat konsekuensi. Ketiga, apa ini ya? Hadir tepat waktu. Mana ini? Hadir tepat waktu. Kalau di kelas 2 hadir tepat waktu bagaimana? Tidak boleh terlambat frekuensi. Berarti kalau tidak terlambat, kamu harus berangkat lebih pagi. Ya, tepat waktu. Terus yang keempat kira-kira apa ya? Di sini tidak boleh menyontek. Tapi Bu Guru kalau membuat kesepakatannya tidak boleh menyontek, bagaimana? Setuju atau enggak? Setuju tidak? Tidak boleh menyontek. Berarti kalau yang menyontek punyanya teman itu dapat konsekuensinya. Tidak boleh menyontek. Terus harus apa lagi? Yang kelima, menjaga tidak. Terus menjaga kebersihan kelas. Terus yang keenam, apa? Hah? Dilarang makan di kelas, kata Mas Renat. Setuju tidak? Tidak boleh makan di kelas.
Nah, berarti itu melanggar konsekuensi, melanggar keyakinan kelas. Berarti yang nomor 7 apa? Harus saling menyayangi teman. Coba Mas Renan maju. Keyakinan kelasnya dibaca. Ayo, keyakinan kelas. Coba. Yang keras lagi. kelas disiplin, jujur, hadir tepat waktu, tidak boleh menyontek, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh makan di kelas, harus saling menyayangi teman. Tepuk tangan untuk Mas Renan. Untuk Mas Renan. Coba kita buat keyakinan kelas. Yang pertama apa? Yang kedua. Ketiga. Keempat. 2 ya. Berarti ini keyakinan kelas 2. Cek Pak. Sekarang jika melanggar keyakinan kelas ini berarti kamu dapat konsekuensi. Nah, kira-kira apa? Apa konsekuensinya? Ayo, kira-kira apa? Kalau ada yang melanggar salah satu di atas, ya di papan tulis, nah Bu Guru nanti akan membuat surat untuk siapa? Bagus kata Mas Renan, untuk orang tua. Ya, kalau kamu melanggar keyakinan kelas, Bu Guru membuat surat untuk orang tua. Ya, berarti jangan sampai melanggar. Siap? Siap? Harus dipahami. Nanti Bu Guru buat yang bagus di print, terus nanti ditempelkan. Kamu harus menghafal keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas sudah dibuat, berarti kita sudah bermusyawarah untuk menyelesaikan kasus keyakinan kelas. Nah, sekarang boleh. Nah, selanjutnya di sini ada dokumentasi bersama murid. Kebetulan saya mengajar murid kelas 2 SD Negeri Candiputih. Murid-murid saya adalah murid-murid yang pintar, pandai, dan penuh imajinasi. Ketika saya mengajak mereka untuk membuat kesepakatan kelas, mereka sangat antusias, mereka sangat karena sebelumnya peraturan
bukti untuk menjadi keyakinan kelas kita. Nah, setelah kita selesai berbicara, kita melakukan coba-coba. Kita senang dan sangat antusias.